Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana anggit fasal swiji. Man utawi sapane wong iku ing takodo rusak apa wudune man ya haruma mongko haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Rupane papat as-shalatu suwiji ku salat wa tawafu lan tawaf wa mashul mushafi lan gemek mushaf wa hamluhu lan nanggung utawa nggawa mushaf wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa sitatu asya'a nanem pira-pira perkara. As-shalatu rupane suwiji salat wa tawafu lan tawaf wa mashul mushafi lan ngepok utawa ngemek mushaf wa amluhu lan nanggung utawa nggawa mushaf wal lufzu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asru asya'a 10 pira-pira perkara. Rupane 10 as-shalatu suwiji ku salat wa tawafu lan tawaf wa mashul mushafi lan ngemek mushaf wa amluhu lan nanggung mushaf walu batulan menang fil masjidi ing dalem masjid wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an wa syaumu lan poso wa tolaqu lan tolak wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalem masjid. Markane in khafat lamun wedi sapa wadon wedi talwisahu ing tumibane getih wal istimata'u lan ngalap seneng bima kelawan perkara baina surrati kang tetep ing dalem antarane wudel warubati lan dengkul. Faslun ay hadza faslun utawi ikilah fasal asbabut tayamumi utawi sebabe pira-pira tayamum iku salasatun ana telu. Rupane telu faqadul ma'i suwiji iku kasepen banyu wal maradu lan lara wal ihtiyaju lan hajat ilaihi maring banyu li hajat li adasil hayawanin krono ngelaik hayawan muhtaramin kan den mulyaake wairul muhtarami utawi liyane kang ora den mulyaaken iku sitatun nenem. Tariku sholati suwiji iku wong kang ninggal sholat wazani lan wong kang zina al muhsanu kang muhsan wal murtadu lan wong kang murtad wal kafiru lan wong kang kafir al harbiyu kafir musuh wal kalbu lan guguk utawa asu al-aquru kang galak wal khinziru lan celeng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun maning taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Fasal iki nerangno wong sing wudune batal. Dadi wong wudu yo batal, mbok batale mergo ngentut
mbuh mergo turu, mbuh mergo pipis, pokoke batal. Ya. Dadi wong ora duwe wudu utawa batal wudune diharamno 4 perkara. 1. Melakukan sholat, entah itu sholat wajib atau sholat sunnah, nggak boleh, dilarang keras. Bahkan tembunge nek sholat kok ora wudu malah dosa. Jadi sholat ki wajib wudu. 1. Haram melakukan sholat. 2. Melakukan tawaf. Tawaf ring tanah suci Mekah kono. Berarti tindak haji pas tawaf kudu duwe wudu. Kudu kondisi suci. Yang nomor 3, diharamkan bagi orang yang rusak wudunya wa mashul mushaf, ngemek mushaf. Yang dimaksud mushaf di sini kitab suci Al-Qur'an. Jadi ngemek Al-Qur'an kuwi kudu suci, kudu duwe wudu. Nek ora haram dosa. Maka dikala waktu sore jenengan nek dong ngaji Quran, nek cah cilik rek ngemek Quran tolong dicegah. Ya. Jadi ngemek Quran kuwi kudu wudu. Wa hamluhu, dan membawa mushaf atau membawa Al-Qur'an itu juga harus punya wudu. Nek gak duwe wudu aja nggawa Al-Qur'an. Hukume dosa. Tinang kene wong sing ora wudu diharamkan melakukan 4 perkara. 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Megang Al-Qur'an, 4. Membawa Al-Qur'an. Itu enggak boleh. Wa yahrumu 'alal junub sittatu asya, dan diharamkan lagi untuk orang yang junub. Berarti hurung adus gede. 6 perkara. Jadi wong junub tidak boleh melakukan 6 perkara. Hukumnya haram. 6 perkara apa saja? 1. Melakukan sholat, 2. Tawaf, 3. Megang Al-Qur'an, 4. Membawa Al-Qur'an, 5. Diam di dalam masjid. Jadi orang junub entah itu laki-laki atau perempuan nggak boleh masuk masjid. Hukumnya haram. Yang nomor 5, orang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Entah laki-laki atau perempuan. Jadi nek wong upama nang kene wong wedok iki kedatangan bulan, datang bulan atau masih haid, itu enggak boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Hukumnya enggak boleh. Dilarang keras. Jadi hati-hati nek sampean sesuk wis mulai rutin le bulanan, berarti sudah dewasa, sudah balik. Ya. Itu jangan sekali-kali membaca Al-Qur'an sebelum suci kembali. Nek wis suci pun nanti nunggu mandi besar dulu. Nek urung mandi jangan. Hukumnya haram. Enggak boleh. Ya. Lah nek sing apal-apal Quran piye? Itu pas kalau orang yang sudah hafal Quran, seorang wanita yang sudah hafal Quran itu pasti mendapat pesanan dari kiainya atau bunyainya dikala masih datang bulan disuruh niat jangan membaca Al-Quran tapi zikir. Jenenge wong hafal Quran kan kudune didres, kira-kira diwaca. Lagi nanti bisa, tapi dengan syarat tidak boleh niat membaca Al-Quran.
niatnya zikir. Kelas zikir berarti belajar kaya ketika kita belajar membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara umum penake ngono. Dadi nek sing ngapal Quran nang kono enggak boleh membaca Al-Quran dikala masih haid atau bulanan. Lah leng ngapalke piye? Nang kono dengan niat hatinya harus punya niat saya zikir pada Allah. Enggak boleh diniati maca Al-Quran. Kena-kena orang yang junub, yang punya hadas besar, yang belum mandi, 6 perkara enggak boleh melakukan 6 perkara tersebut. Wa yahrumu bil haid. Lah bagi seorang wanita yang masih datang bulan, yang masih haid, itu tidak boleh melakukan 10 perkara. 10 perkara. 1, dikala masih bulanan datang, belum suci, belum mandi, enggak boleh sholat. Titik. 2, tawaf juga enggak boleh. Memegang mushaf, memeh Al-Quran. Memeh Al-Quran ini Al-Quran yang meja di mek ngono kuwi gak oleh. Ngarep-ngarep ya koyo ngono. Yuk membawa Al-Quran juga enggak boleh, hukumnya yakin haram. Orang haid juga tidak boleh diam di dalam masjid. Ada yang mengatakan batasnya masjid itu yang mana? Ada yang mengatakan apabila ada air hujan, jatuhnya air tersebut. Nek sampai ngaran apa? Tritian. Ki yang mburi kene banyu miling alor, banyu miling ngedel iki ro bali iki tritian apa jenenge? Tritian rumah. Itu kalau masih haid jangan lewat di banyu ngono. Udan kan miling ini. Dadi nek rek tapi nek wong udan pas mlaku. Iki kan biasanya golek kon iyup merah udanan. Lagi nek liwat ngisor kene gak oleh. Jadi liwati kudu udan kan. Nek masih haid atau junub. Ya. Nah, tadi yang masih junub ada 6. Kalau seorang wanita yang haid itu dilarang melakukan 10 perkara. Hukumnya haram, enggak boleh. Jadi ngerti ilmu ini kan kadang haidnya sudah mampet suci apa belum, mandinya gimana, kondisi sholat, mandine urung cetrok, mampet karo urunge yo urung cetrok, iki kok adus, niatnya adus gede, adus janabah, itu enggak boleh, hukumnya juga dosa. Jadi harus sebagai wanita harus telaten, detail dalam mengurus kesuciannya pribadinya. Nek ra ngerti teko. Masalah kesucian seorang wanita itu nanti hubungannya dengan keturunan. Sampai nek wis duwe bojo besok pasti mendapatkan punya anak-anak sing manut, sing pinter ngaji, pinter sekolah. Itu hubungannya dengan sesucine sampean. Ya. Masalahnya apa? Banyak orang pintar sekolah tapi ngajine mau. Mungkin itu terkontrol dari kesucian seorang wanita bulanannya. Jadi jenengan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk sinau bareng. Masalah mohon kesucian mohon jenengan besok kalau udah kedatangan bulanan iku sing telaten teko. Lah nek sing wis dewasa, sing wis balik, sing wis ketata, wis udah datang bulan atau udah haid, silahkan didetail, ditekoki. Wa qiraatul Quran. Jadi bagi orang haid juga nggak boleh membaca Al-Quran. Ngemek ora oleh apa meneh maca. Wasaum, orang haid nggak boleh puasa.
Tapi besok kalau sudah selesai, kan biasanya 1 bulan kalau di dalam bulan suci Ramadan pasti paling enggak seminggu kan, paling enggak seminggu. Lagi sesuk bar Syawal ya disauri. Lagi kalau nyauri 5 dino atau 6 dino, ketika masih haid dihitung tenanan. Ya. Masalahnya darah haid itu macam-macam, Mbak. Maaf bagi yang belum haid, belum bulanan, sing hati-hati darah seorang wanita dikala datang bulan itu macam-macam warnanya. Saya berani ngomong masalahnya dulu di waktu saya masih ikut madrasah. Masih ikut madrasah di pesantren, saya diperintah oleh Yai dan Bu Nyai disuruh bersama-sama pondok putri yang ratusan anak itu belajar masalah datang bulan. Saya sendiri punya ringkasannya hasil tanya jawab, walaupun itu masih tulisan tangan, belum saya cetak. Masalah yang singgunya tak ranek begitu. Jadi ada pertanyaan dari seorang teman wanita di pondok putri dulu, gimana hukumnya kalau gini. Terus saya jawab, hukumnya begini. Yuk kitabnya dari kitab ini, di bawahnya juga ada keterangan Arabnya. Ya mungkin dengan minat pengen nyalin bisa ditulis. Itu hubungannya dengan bulanan Anda semua. Saya sendiri setelah diperintah oleh Nyai baru tahu bahwa darah seorang wanita darah haid itu macam-macam warnanya. Nah secara umum wong ngertinya nek gede abang belum tentu nenggon masalah haid, mohon hati-hati ya. Dan kalau umpama korek pengen roh hasil jawab tanya jawab sih bisa nanti rakyatan sedelok ya. Walaupun masih bukunya protol-protolan. Masalahnya dulu saya mondok saking pengine diparingi paham, piye amrih nyong paham, piye amrih nyong diparingi paham, pinter bener sinau. Akhirnya apa? Karena nggak punya uang, saya nggak minta sisa-sisa buku teman-teman saya tak suai-suai. Tak suai, akhirnya tanggi nulis. Asalnya ngepasi pasaran gede. Tapi saya berusaha, saya harus paham. Untuk penyemangat waktu saya belajar. Saya harus tidak kalah dengan yang punya buku Kiki. Biasanya buku Kiki termasuk bagus. Awalus kertas ini. Walaupun saya pakai kertas sobekan. Sisa-sisa dari bukunya teman-teman, saya harus paham, bahkan kalau bisa melebihi kepahamannya teman-teman. Nah kita belajar harus punya kesemangatan sing ngono kuwi, Mbak. Jadi walaupun di sekolah nggo buku peretelan, buku tulis portal-portalan, saya pede. Masalah tujuan saya apa? Saya mencari ilmu, ngaji. Jadi ngaji nggak boleh gengsi. Walaupun gue coleki kanca-kanca kere awakmu. Tapi biasa. Kok jengkel juga. Yang penting aku ngaji. Dia paham. Jadi puasa juga nggak boleh bagi seorang wanita yang masih haid. Engko puasa nenek gerwis suci. Lagi kok kadang berhentinya kan tidak pasti ya Mbak Mila ya. Kadang pagi, kadang malam, kadang sore, kadang tengah malam, kadang jam 3 malam. Lagi sing hati-hati nih sebagai wanita. Kadang datangnya juga kan nggak permisi kan. Semisal jam 12 siang. Jam 12 siang itu kan sudah boleh untuk luhuran kalau WIB. Masalahnya istiwanya kan sudah jam 12 lebih 25 kalau sekarang selisihnya kan 25 menit atau berapa gitu kan. Yo urung sholat. Ya sesuk luhurnya kan ngodoi. Kini gak paham kan akhirnya nyong ke bulanan gak pondok luhure. Padahal wis mancing ora ndang sholat. Seorang wanita itu sangat rawan gitu. Jadi akhirnya duwe utang sholat.
Jadi mohon untuk menjadi perhatian khusus untuk jenengan ya. Makanya Mokano ngajak, ayo bareng-bareng ngaji fikih. Masalahnya itu sangat rawan sekali seorang wanita, apalagi zaman akhir. Masalah kesucian yang berhubungan dengan ibadah wajib kita, sholatnya, puasanya. Kalau nggak tahu hukum akhirnya belum berhenti darahnya sudah mandi, dia memek Quran kan lekmen tadi itu sok. Sing sadonge awake dhewe entuk syafaate Al-Qur'an sesuk nek wis mati nang akhirat kono akhire entuk laknate Qur'an. Masalahe lemet dosa. Watolak. Jadi seorang wanita, ini tolak berarti ditolak. Tolak itu dipegat. Cerai. Seorang wanita yang masih haid itu dicerai enggak sah. Enggak kena. Jadi kue tak pegat orang tadi. Tapi kalau kondisi suci, maaf ya, ini sok rawan sekali, nek gak hati-hati. Jadi esok nek wis duwe bojo, wong sang suami bilang, kue tak pegat, kondisi seorang wanita itu suci, enggak haid, itu jatuh talak. Jadi gak oleh mbok guyonan, Mbak. Ikatan qabil tu nikahaha batas wijaha titik binti titik bimahri ada wati sholat alan saya terima sah ikut umpama guyon ya. Guyon pun kejadian itu hukumnya jadi jatuh talak satu bisa. Semisal seorang wanita mangkat kondangan wajar kan, kondangan otomatis dandan ayu. Yo dilarang le kondangan bonceng wong liya cah lanang. Jenenge wong kan yo mesem, padha-padha rek kondangan. Yo seorang suami roh. Bali kondangan sing lanang ngomong, "Awakmu bonceng kae mesem, awakmu seneng ae kok yo ngono." Itu sudah jatuh satu. Padahal guyon. Nek ora njaluk ngapura bahaya. Jadi orang enggak boleh nggo guyonan ngono iki tau. Ya utawa meneh, seorang suami bilang gini. Jadi weruh gegere bojone. Gegermu kaya mbokku. Kuwi langsung batal iki, Mas. Usah. Padahal juga. Nek haji akhirnya nek usah apa hukumnya zina. Nah, alhamdulillah gimana alhamdulillah enggak seperti hebat. Padahal kalau ngomong, gegermu kaya gegere mbokku. Padahal kaya iki kan orang padha. Tapi itu nggak boleh dalam hukum. Mohon jadi perhatian untuk melangkah jenengan, melangkah kula yang membina rumah tangga ben hati-hati. Dan nek rusak berarti kan sak rumah zina terus, maksiat terus. Sing maune mesem di bojone dadi ganjaran, kuwi mbasan wis rusak mesem dadi dosa. Kan dihukumi wong liyane. Itu harus hati-hati masalah godane wong mama masya Allah suwangking gede. Pokoknya kan masalah ikatan qabil itu nggak boleh guyon. Bahaya. Wal mururu fil masjid. Seorang wanita yang haid lewat masjid juga nggak boleh. Karena apa? In khafat talqitahu, ditakutkan nanti ada darah haid yang jatuh netes. Umpamanya iki dajal. Lah, wong kuwi nganu kok. Sekarang udah dipempesi. Jangan dajal. Ya. Pokoknya orang yang junub enggak boleh dipelajari. Umpama orang ya bahaya lah ke masjid gayane. Nang omah salat, paling salat nang omah mati ngajal masalah hukum sing ring masjid. Ya ini untuk tambah kepahaman kita aja. Ya ben ngati. Wal istimta'u bima baina surah war rubbah. Dan seorang wanita yang masih haid khususnya yang sudah punya suami di situ istimta itu ngalap seneng hubungan suami istri dikala masih haid nggak boleh, hukumnya haram.
Walaupun mungkin ada sebagian iku sing ngeyel. Wah, wong wis bojoku. Wis halal gak apa-apa, tapi aturan agama dikala seorang wanita masih bulanan nggak boleh hubungan suami istri. Itu pasti besok kalau dikasih keturunan, keturunannya cacat, Mbak. Kalau nggak cacat fisik, cacat mental. Kalau nggak cacat fisik, nggak cacat mental, cacat hati. Itulah penyakit ganas karena apa? Orang-orang melanggar peraturannya Gusti Allah. Bahaya ancaman penyakit ganas itu karena apa? Semua awalnya itu pelanggaran yang di situ aturan agama nggak boleh dilanggar. Itu menimbulkan penyakit nang dunya sing renek tombone. Kalau secara ngaji dinamakan azab Gusti Allah. Gitu loh. Jadi mohon ya. Nah, sampai faslun maning takodo wudu'uhu haruma alaih. Ada yang mau ditanyakan enggak? Paham kabeh berarti? Nek gak teko kan berarti paham kabeh. Bukan takoni Pak, iki piye wis pokoke kaya mau ngono jawabane. Pokoke kaya mau mulai nguarep tekan guri, wis kaya ngono lek jawabane. Wah, paham berarti. Iya. Wis muga paham tenanan, ya akhire panjenengan le sesuci le ibadah bener-bener ibadah sing sah menurut syariat agama, bener-bener suci, akhirnya ibadah sing ditampa ring Gusti Allah. Faslun asbabut tayamum salatatun. Bab fasol sak teruse ya kuwi nerangke sebabnya diperbolehkan tayamum. Tayamum ki wudu nggo lebu. Orang banyu. Karena apa? Di sini ada 3 perkara yang akhirnya kita diperbolehkan tayamum, wudu nggo lebu. Nek wudu nggo lebu sing dibasuh rai karo tangan tok. Nek tayamum ya. Jadi cuma 2 anggota nek tayamum. Nek sing nganggo banyu iku kan perlunya wudu ada kemarin ada 6 kan ngono. Nek tayamum itu cuma tangan, wajah dan tangan. Itu pakai debu, caranya gimana? Itu debunya yo orang yo lemah kayak sing bareng diwadahi ngono itu enggak. Jadi madai lebu dhisik diwadahi tumbuh ta loyang ta piring sing lembut. Iki kok iki garing tapi nek terus masalahnya kan risih. Jenenge tayamum kan enggak ada air. Lagi diempelek ngono blek. Nek tayamum iki kok diketokno dhisik, Mbak. Jadi sing nempel kan sing lembutan. Sing nempel sing lembutan. Raup. Jangan dari tangan ya seperti kemarin prakteknya gini. Ya. Sing iki kok ketemunya ngono. Sing iki kan nunggu basuh. Basuh ngono iya. Dah cukup. Cuma 2 kan tayamum. Lembutannya yang di tayamum. 1 karena diperbolehkan tayamum golek banyu angel kesepen banyu. Jadi mungkin kemarau panjang sampai sumur sat. 1 karena kesepen banyu kemarau panjang. 2 karena ada hewan yang kehausan. Mungkin di situ ada air bisa untuk wudu. Air 1 ember atau 1 gayung. 1 timbul. 1 timbul. Itu bisa untuk wudu kalau kita paham caranya wudu. Itu ada caranya banyu sak timbul nek timbul kan sedikit.
asal itu suci, tohir, mutohir, untuk itu bisa. Nah di sini karena ada hewan yang kehausan, kita diperbolehkan tayamum. Air itu dikasihkan hewan untuk minum. Pertama yang di sini hewan yang dimuliakan, hewan-hewan yang dimuliakan. Dan juga wairul muhtaromi sitatun, hewan yang tidak dimuliakan. Loh, nang dunia ki ada hewan yang dimuliakan dan hewan yang tidak dimuliakan. Di sini disebutkan yang tidak dimuliakan ada 6 macam. Maaf, saya hanya membaca kitab ya. 1. Hewan nang dunia sing ra dimuliakan yaitu tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat di hadapan Allah ternyata dihukumi hewan, bukan manusia. Ini jenengan pandeng lah ngono kuwi. Tarikus sholat. Ya. Maaf. Ini kita ngaji membaca kitab. Ya. Bukan untuk singgung menyinggung. Sindir menyindir enggak. 1 tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Di sini dimasukkan wairul muhtaromin, hayawan yang tidak dimuliakan di hadapan Allah. Berarti kayak mulia pitik gitu. Ya. Dan didol kan kayak regane larang pitik. Pitik beleane sekilo 30.000. Nek lemurang ki lho Smita. Nek wong. Dol gak kan? Wong bisa wae. Wireng pisan, nentutan pisan. Lho, mangane akeh ireng nentutan merowongel pisan iki. Ora payu pisan. 2. Ayaman ghairul muhtaromin, yang tidak dimuliakan, yaitu wazani, orang yang melakukan zina. Jadi 6 ini termasuk hayawan atau hewan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin di situ secara kehidupan bisa dilihat umum sama-sama manusianya. Yang nomor 3, zina yang muhson. Zina muhson itu yang gimana? Orang sudah punya suami, sudah punya istri, tapi melakukan zina sama orang lain. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu, tante-tante, om-om, misal gitu lah. Itu hubungan dengan orang lain sampai zina, itu zina muhson. Secara agama hukumannya itu kalau zina muhson diranjam, Mbak. Paham nggak diranjam? Diranjam itu orang yang melakukan zina muhson ikut digawe yang gelombang, dipendem tekan gulu. Mbingadep. Yo engko disediani watu sing mejono, semene yo cilik titik ngger wong liwat kon balangi tekan sak matine. Itulah hukuman ranjam bagi manusia yang melakukan zina muhson. Itu dalam kitab cetok. Jadi kon bualan tung yo dane balang cumplung. Wong kotor-kotor semene. Itu yang bagi manusia. Di sini keterangannya yang melakukan zina muhson bisa mati. Tapi di Indonesia enggak jalan, karena apa? Di Indonesia negaranya hukumnya bukan hukum Islam, tapi pakai dasar UUD 45 dan Pancasila. Masih ditunggu taubatnya. Ya semoga-moga taubat ya ditompor yang Gusti Allah. Mumpung enggak di sana itu besok kalau sudah meninggal itu tuntutannya lebih banyak. Nah, negara-negara Islam kan gitu. Melakukan zina muhson diranjam sampai mati. Kalau mencuri dikrus berapa juta, dipotong tangannya. Itu hukum Islam. Nyolong digres, ditotal buat nyolong barang semenit, nek diaji duit sampai berapa juta, potonglah tangannya 1 del. Besok nyolong lagi, dipotong selang-seling. Nek entes tangan teman, yuk diketok sikil kiwa. Itu di tanah suci Mekah banyak orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan.
Masalahnya di tanah suci Mekah hukumnya hukum Islam. Jadi li motong selang-seling, Mbak. Ini. Engko kok ge nyolong meneh, sing kiwa ketok. Ge nyolong meneh, sikil sing kiwa tangan diketok. Ge nyolong meneh. Bahkan di Mekah itu sampai orang segini nggak punya tangan segini, jadi potong. Iku ge kok bernyolong meneh, pakai apa? Pakai mulut. Itu terjadi. Mungkin besok kalau Anda melakukan ibadah haji bisa lihat kenyataan. Jadi wong kuwi kaya boneka sing cepot sikile karo cepot tangane. Diketok-ketok tenanan. Nek hukum Islam. Dan terus tekan tadi wairul muhtaromin nggih. Wairul muhtaromin. Yang nomor 1 2 3. Yang nomor 4. Wairul muhtaromin hayawan yang tidak dimuliakan. Boleh minum air itu, yaitu orang yang murtad. Paham nggak orang murtad? Ya, orang yang sudah memeluk agama Islam terus keluar dari Islam, itu murtad. Umpama nang kono le murtad setahun, wajib mondoni sholat setahun sak posone. Itu kalau murtad. Murtad itu meninggalkan perkara yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut yang meninggalkan dengan sengaja. Itu murtad. Itu termasuk ghairul muhtaram. Hayawan yang tidak dimuliakan. Yang nomor 5 ya betul, nomor 5. Lupa. Ya, nomor 5. Orang kafir harbi. Kafir harbi itu harbi yang gimana? Kafir yang memusuhi Islam. Masalahnya ada kafir yang tidak memusuhi Islam. Yang memusuhi Islam itu gimana? Orang kafir yang memerangi orang Islam. Itu kafir harbi, termasuk ghairul muhtaram. Yang nomor 6, Kakang Adi, hewan yang tidak dimuliakan termasuk, yaitu anjing yang galak. 2, celeng. Itu termasuk hayawan yang tidak dimuliakan. Berarti yang 2 ini wujudnya benar-benar hewan. Yang 4 masih diwujudkan manusia. Jadi nek kepengin nang ngersane Gusti Allah dadi manungsa sing sempurna, ya manungsa sing gelem nindakno kewajibane wong urip, ngibadah fardune dilakoni sak sunahe. Ini masih babagan fikih tok ada. Bab ngarep pisan. Pemene sesuk nek wis dikatan dipindah nang sulam taufik utawa apa, luwih kejemneh peraturan ini. Tapi itu untuk dasar, untuk fondasi kita. Biar apa? Biar kita sampai tua itu tetap diparingi kuat iman Islami, tetap diparingi iman Islami dunya tekan akhirate, akhire selamat. Ya. Wis to. Kok mau enak wong nek gelem ibadah. Iso nrimo ora merungsung. Ya. Tapi nek gak gelem ibadah, gak gelem anu, kuwi anane kok merungsung. Kaya-kaya urip ki rek. Wah, kabeh rek dimplok. Kabeh rek dimakan. Padahal lho, lesane utawa cangkeme gak sedeng kan. Padahal semua manusia ki madang ki paling gak kan ya piring. Sampai tahu madang tolong piring. Umpama wis tahu, sampean tahu madang telung piring. Kowe nek mangan kira-kira segone ketara nang kene. Kekebekan. Manusia itu butuh makan itu kan paling 1 piring. Wis marep wis. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa kita butuhnya itu cuma segitu. Ben apa? Atine dhewek ben gak nemen-nemen lek keserang nafsu serakah.
Moga nudinai aturan ring Gusti Allah ben dadi wong sing gelem nrimo atine dengan syarat apa wis pokok ibadah belajar ngaji insyaallah. Masalahnya di sini ancaman dari hukum hukumnya ngomong tarikus sholah wazanil muhson wal murtad wal kafirul harbi wal kalbul aqur wal khinzir itu semua dihukumi hayawan atau hewan nang ngersane Gusti Allah. Ada yang mau ditanyakan enggak? Raine kurung enek apa wis paham kabeh? Sementara belum. Mulai faslun orang yang wudunya rusak diharamkan melakukan 4 perkara. Ila akhiri sampai faslun asbabut tayammum ya. Semono dhisik. Mbak Mila ada yang mau ditanyakan? Muga-muga saestu diparingi kefahaman, paham sing manfaat barokah, akhire atina awake dhewe tambah mumpung lingi ibadah. Ya ditambahin dan diparingi istiqomah, selamat dunyane, selamat akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas operator, puter ini banter-banter njuko purane ora nang gambare kaya lindu tsunami kok. Aduh, ish mendek degek mah mendek